Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini tentang harmonisasi hak dan kewajiban manusia dalam perspektif Pancasila. Submateri kita yang akan kita bahas adalah tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia sudah pasti tidak asing di telinga kalian karena dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti akan melaksanakan yang namanya HAM. Nah, sebelum kita masuk dalam materi yang lebih lanjut, silahkan kalian tanggapi sebuah gambar yang akan saya berikan. Silahkan kalian amati gambar apakah itu. Oke, jabarkan tanggapan kalian berkaitan dengan gambar itu di buku tulis ya. Silahkan pause videonya dan kalian buat tanggapan. Jika sudah selesai, maka silahkan tekan next. Kita awali dengan sejarah HAM di dunia. Karena hak asasi manusia itu tidak mendadak muncul secara instan, jadi semuanya itu ada prosesnya. Kita awali dari sejarah HAM di dunia. Di situ kalian bisa tahu piagam-piagam yang muncul seiring dengan pemahaman tentang hak asasi manusia. Dari berbagai proses panjang itulah muncul Universal Declaration of Human Rights yang kita kenal dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM PBB. DUHAM PBB ini kesepakatan bersama negara di dunia yang terdiri dari 30 pasal, dan inilah yang akan diserahkan di negaranya masing-masing untuk disesuaikan dengan konstitusi negara masing-masing. Kita lanjutkan di sejarah HAM di Indonesia. Di situ menunjukkan periode sebelum kemerdekaan. Jadi ketika Indonesia waktu itu dijajah, kita itu tetap berusaha untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Hal itu masih berlanjut sampai Indonesia merdeka, dan juga sampai sekarang kita berusaha untuk menjunjung hak asasi manusia. Selanjutnya kita pahami dulu konsep kita tentang hak asasi manusia. Pasti semuanya sudah tahu apa itu hak. Ya, hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita peroleh. Berbeda dengan hak dasar. Hak dasar itu yang sudah kita miliki sejak kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahkan yang masih ada dalam kandungan. Hak dasar kita itu ada 3, yaitu hak hidup, hak memiliki sesuatu, dan hak untuk merdeka. Tapi perlu diingat ya, bahwa hak kita ini dibatasi oleh hak orang lain. Sehingga kita tidak boleh atau tidak bisa melaksanakan sesuatu itu seenaknya sendiri. Dari situlah ada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa HAM itu adalah hak kodrati yang sudah melekat dalam diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang perlu dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Contoh simpelnya, anggaplah kalian berada di sekolah. Kalian bisa menikmati segala hak kalian, hak dalam berpakaian, hak dalam bersosialisasi, hak memperoleh pendidikan, hak kalian untuk mendapatkan segala hal. Tapi perlu diingat, hak kalian pasti dibatasi dengan hak teman kalian yang lain. Dan juga ada aturannya, yaitu apa? Tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kita lanjutkan. Ada beberapa ciri HAM, ada ciri umum dan ciri khusus. Di sini Ibu sampaikan ada 4 ciri HAM. Yang pertama adalah hakiki, bahwa HAM itu memang sudah kodrat dari Tuhan, sudah otomatis ada. Yang kedua adalah universal, bahwa HAM itu sudah berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, tidak dapat dicabut. Selama kita masih hidup di dunia, maka HAM itu akan melekat pada diri kita. Tidak boleh ada orang lain yang mencabut HAM kita atau hak kita. Selanjutnya, HAM itu tidak dapat dibagi. Jadi semua orang itu sudah mendapatkan porsi haknya masing-masing. Apa saja sih porsi HAM itu? Nah, ini porsi HAM-nya, yaitu macam-macam HAM. Bahwa macamnya itu ada hak pribadi, ada hak politik, hak ekonomi, hak dalam tata cara peradilan, ada hak hukum, atau hak asasi sosial dan budaya. Misal, kalian punya hak untuk mengeluarkan pendapat, maka kalian harus menyampaikan dengan baik. Apalagi ketika teman kalian ingin menyampaikan pendapat, maka kalian nggak boleh untuk membatasi teman kalian
untuk tidak diizinkan dalam berpendapat. Selanjutnya tentang kewajiban asasi manusia, bahwa kalau kita ada hak, pasti ada yang namanya kewajiban. Kewajiban asasi manusia itu sesuatu yang harus kita lakukan, dengan catatan harus penuh tanggung jawab. Dicontohkan, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu sebuah ilmu pengetahuan, ketika kita mau menjalankan kewajiban, yaitu berupa belajar dengan sungguh-sungguh. Atau ketika kita sedang bekerja, maka kita akan mendapatkan hak kita berupa gaji, tetapi kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu, yaitu melaksanakan pekerjaan itu. Jadi, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan sebab dan akibat. Seseorang itu pasti akan mendapatkan haknya setelah mereka menjalankan kewajiban. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Silahkan kalian pahami dulu materi kita kali ini. Kemudian kalau ada yang tanyakan, silahkan langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.